Salam geografi, kembali lagi di kelas 11. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep lokasi geografi yang digunakan untuk memahami fenomena geografi tergambarkan pada video tersebut yang diakibatkan oleh posisi suatu wilayah di permukaan bumi terhadap sekitar kalian. Nah, materi kali ini di mana berhubungan dengan letak, lokasi absolut maupun relatif, secara astronomis, geografis, dan geologis. Jadi posisi strategis Indonesia ini menjelaskan potensi dan persebaran sumber daya alam serta usaha pengelolanya oleh pemerintah. Ayo kita menjelajahi posisi strategis Indonesia. Mengapa letak Indonesia penting? Nah, tentunya yang pertama karena letak mempengaruhi iklim, flora, dan fauna, serta potensi sumber daya alam. Dan yang kedua, letak strategis berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang ketiga, memahami letak adalah kunci untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur itu pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan pengaruhnya iklim tropis, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur itu pada pembagian 3 zona waktu. Lalu dampak letak astronomis apa saja sih? Yang pertama ada beriklim tropis, kalian bisa lihat suhu tinggi, curah hujan tinggi, dan keanekaragaman hayati yang begitu beragam di Indonesia. Dan selanjutnya mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Dan yang terakhir pembagian 3 zona waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Baik, berdasarkan posisi terhadap wilayah sekitar, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Lalu terletak juga di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu apa saja sih dampak letak geografis? Yang pertama, pengaruh budaya dari berbagai peradaban. Dan yang kedua, lokasi strategis jalur perdagangan internasional. Dan yang ketiga, potensi sumber daya laut yang sangat besar. Kalian bisa amati pada video tersebut. Tapi perlu diketahui tantangan dan peluang. Yang pertama, kerentanan terhadap penyelundupan dan kejahatan lintas negara. Dan yang kedua, keanekaragaman budaya akibat interaksi dengan bangsa lain. Dan yang ketiga, potensi pariwisata bahari yang besar. Selanjutnya, apa saja sih dampak letak dari geologis? Yang pertama, potensi sumber daya mineral dan energi vulkanisme yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dan yang kedua, kesuburan tanah vulkanik. Dan yang ketiga, kerentanan terhadap bencana geologis yang sering kita rasakan seperti gempa bumi, dan ada beberapa waktu yang lalu gunung meletus. Dan bagaimana bentang alam di Indonesia itu sangat beragam. Dilihat dari pembentukan berbagai bentang alam, baik pegunungan, dataran rendah, palung laut, dan keanekaragaman jenis tanah. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya, zona waktu dan iklim ditentukan oleh posisi astronomi. Keragaman budaya dan keuntungan strategis disediakan oleh lokasi geografis. Bahkan sumber daya alam dan kemungkinan terjadinya bencana dipengaruhi oleh lokasi geologis. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan penting untuk memahami ketiga faktor terkait lokasi. Baik, sudah cukup untuk materi tentang posisi strategis Indonesia. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Salam geografi.